Nasruddin SPD MPD. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Ketua Prodi Teknik Informatika, para promosi insyaallah yang siap hadir ini, para undangan dan seluruh peserta kegiatan. Alhamdulillah, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi sarjana semester 1 program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kemang Mamuju dinyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasruddin SPD MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Yang kami hormati Ibu Musdalifah SSI MPD selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Yang kami hormati Bapak Indah Kusmanto SKMenkom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika sekaligus dosen pemantau. Dan para tamu undangan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rismayani dengan NIM 2105050 dengan program studi Teknik Informatika Universitas Kemang Mamuju. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi hasil skripsi saya dengan judul Rencana Bangun Aplikasi Pelaporan Kerusakan Jalan berbasis Android pada Dinas Pekerjaan Jalan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Mamuju. Adapun yang melatar belakangi hasil dari penelitian saya, yaitu infrastruktur jalan merupakan komponen vital dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan membangun ekonomi suatu daerah. Jalan yang baik berperan penting dalam mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas penduduk, serta membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Melihat perkembangan teknologi informasi saat ini, khususnya pengguna perangkat berbasis Android yang sangat luas di masyarakat, muncul peluang untuk memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana pelaporan publik yang lebih modern dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul Rencana Bangun Aplikasi Pelaporan Kerusakan Jalan berbasis Android pada Dinas Pekerjaan Jalan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Mamuju. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, itu masalah pertama, bagaimana rancangan aplikasi pelaporan kerusakan jalan berbasis Android pada Dinas Pekerjaan Jalan Umum dan Penata Ruang. Masalah yang kedua, bagaimana mengimplementasi aplikasi pelaporan kerusakan jalan berbasis Android pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Nah, tujuan penelitian saya, yang pertama itu rancang bangun aplikasi pelaporan kerusakan jalan pada Dinas Pekerjaan Jalan Umum dan Penata Ruang berbasis Android. Yang kedua, mengimplementasi aplikasi pelaporan kerusakan jalan pada Dinas Pekerjaan Jalan Umum dan
Dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah untuk melaporkan kerusakan jalan, tidak bersusah payah untuk datang langsung ke kantornya untuk melapor. Nah, dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah supaya tempat dan waktu penelitian, tempat atau lokasi yang ditempati dalam melaksanakan penelitian yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Kabupaten Mamuju. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak bulan Juli sampai bulan September 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian waterfall karena metode ini merupakan metode prosedur pengembangan perangkat secara berturut-turut. Metode dengan pemahaman induktif. Induktif adalah suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus, kemudian menarik sebuah kesimpulan yang baru yang lebih umum. Melihat pendekatan induktif tersebut, penerikan kesimpulan yang sifatnya umum dilakukan dengan melihat kepada fakta-fakta konkret yang bersifat khusus. Analisis data sistem berjalan saat ini, sistem yang ditunjukkan pada flowchart tersebut menggambarkan sebuah aplikasi pelaporan secara struktur dari awal hingga akhir. Pengiriman laporan oleh pengguna. Proses dimulai ketika aplikasi dijalankan, kemudian sistem melakukan analisis untuk menyiapkan seluruh komponen yang dibutuhkan sebelum akhirnya menampilkan halaman utama serta menu navigasi. Pada tahap ini, pengguna dapat memilih sebagai menu yang tersedia seperti beranda, peta, atau langsung menuju fitur pelaporan. Rancang sistem yang diusulkan. Diagram di samping adalah menggambarkan alur kerja sistem pelaporan berbasis 2 tingkat, yaitu level 0 sebagai gambaran umum sistem dan level 1 sebagai rincian proses di dalamnya. Pada level 0, sistem dimulai dari proses awal ketika aplikasi dijalankan atau pertama kali login dan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, seluruh aktivitas pengguna dipusatkan pada proses inti, yaitu sistem pelaporan yang berfungsi sebagai pengelola utama semua data yang masuk dan keluar. Hasil dan analisa database. Gambar yang di atas itu tabel user yang berfungsi sebagai inti dari sistem keamanan dan autentikasi aplikasi. Tabel ini menyimpan data registrasi dan kredensial login untuk seluruh pengguna, memastikan baik user maupun admin memiliki akses. Di database ini menyimpan akun login setiap pengguna user. Tampilan hasil data pendaftaran. Di gambar di atas itu data-data pendaftar atau user yang telah login yang tersimpan dalam basis data aplikasi pelaporan kerusakan jalan. Setelah pengguna menyelesaikan proses registrasi, informasi yang dicatat berfungsi untuk memberikan hak akses penuh kepada pengguna. Adapun tampilan hasil data laporan. Gambar ini menyimpan data-data laporan kepada user yang telah melapor, mencakup seluruh data pelaporan masyarakat yang diambil dari tabel laporan. Data ini merangkum informasi mengenai pelapor, jenis serta tanggal peristiwa. Misal datanya itu masuk hari ini, terus laporannya itu mengenai jalan berlubang di suatu daerah, serta menyertakan tanggal dan jenisnya. Tampilan aplikasinya itu di gambar pertama itu halaman loading adalah tampilan awal saat aplikasi dibuka, berfungsi mengarahkan pengguna ke menu login atau pendaftaran akun baru. Di gambar yang kedua, pembuatan akun baru wajib dilakukan sebelum login guna menyimpan data yang akan digunakan sebagai kredensial masuk, menambahkan nomor telepon dan password bagi yang sudah mempunyai akun. Di gambar yang ketiga, setelah akun berhasil dibuat, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login yang bisa diakses oleh pendaftar. Di gambar
yang tampilan ketika itu setelah admin berhasil login, menu utama untuk mengakses seluruh data laporan dari pengguna. Nah ini database dari admin ketika laporan telah masuk. Pengujian black box. Nah di sini ada aktivitas penguji, hasil pengujian dan kesimpulan. Nah halaman login itu aktivitas penguji, halaman login, hasil pengujiannya itu menampilkan halaman dan kesimpulannya itu berhasil. Halaman pendaftaran akun, hasil pengujiannya itu menampilkan daftar akun baru, kesimpulannya itu berhasil. Nah selanjutnya saya akan memperlihatkan demo aplikasi saya. Gimana cara menggunakan? Nah pertama klik aplikasi. Nah kita diarahkan ke halaman login, yaitu ada laporkan kerusakan, riwayat laporan saya dan profil saya. Bagi yang belum mempunyai akun itu bisa daftar dulu dengan mengisi nama lengkap, nomor telepon, password dan ulangi password. Bagi pengguna atau user ingin membuat akun, tidak boleh menggunakan satu akun itu dua nomor telepon. Nah selanjutnya di sini ada di halaman loginnya itu ada 3 pilihan. Laporkan kerusakan jalan, yaitu untuk melaporkan kerusakan jalan. Terus kedua riwayat laporan untuk melihat laporan apa saja yang pernah kita buat sebelumnya. Dan profil saya itu bisa melihat nama dan nomor telepon dan password. Nah di sini di formulir laporan itu ada nama jalan, terus selanjutnya itu kategori kerusakan, yaitu ada jalan berlubang, letak memanjang dan melintang, amblas dan jalan turun, banjir dan kerusakan lainnya. Nah di sini untuk mengisi deskripsi kerusakan parah atau tidaknya. Nah untuk dilibatkan ambil lokasi itu pada saat ingin melaporkan kerusakan jalan harus pada titik lokasi jalan rusak saat itu juga. Terus mengambil gambar atau foto bisa ambil dari galeri atau kamera langsung. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, jika ingin melaporkan
kebutuhan, desain sistem, dan penulisan kode program